Oke teman-teman, hari ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat cost summary. Cost summary ada beberapa hal, ada beberapa penjelasan di sini. Sebelum kita membuat cost summary yang ini, harus kita membuat dulu yang namanya put cost. Kemudian costnya, untuk costnya kita yang ini kita copy paste ke cost summary. Ini contohnya saja ya, untuk penjelasan kali ini. Ini saya membuatkan contohnya di cost rawon, sub rawon. Ini ada beberapa penjelasan, ada allowance, ada total cost, minimum selling price, ada actual rounded price, cost percentage, cost margin, dan margin number. Nah, bagaimana caranya? Saya lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Untuk cost sendiri kita sudah buat dan tentukan, kemudian kita copy paste di area ini. Untuk mencari allowance-nya itu adalah ditentukan markup-nya berapa persen. Ini sama allowance-nya sama dengan markup ya, ada yang 15%, ada yang 20%, ada yang 10%. Kemudian untuk membuat total cost adalah cost-nya ditambah dengan allowance. Ini rumusnya, cost ditambah dengan allowance. Kemudian untuk nanti untuk membuat selling price-nya sendiri, ini baru minimum selling price. Kalau di perusahaan ditentukan dengan berapa persen untuk harga jual masing-masing per menu, itu di 30%. Yang bagus di 30%. Kalau saya beberapa mengalami, kalau restoran ada yang 28%, ada yang 35%, tapi untuk hotel biasanya dia pakai di selling price di 30%. Jelas ya. Next saya lanjutkan ke actual rounded price. Actual rounded price-nya sendiri ini adalah pembulatan daripada minimum selling price. Ini pembulatan daripada ini agar kita pada saat menjual tidak ada uang kecil untuk pengembaliannya, makanya kita harus dibulatkan. Kalau real selling price-nya dia di 147.026 rupiah, makanya kita harus bulatkan dulu harga ini ke di 150 rupiah. Ini harga pembulatan ya, bisa jelas dan paham ya. Untuk mencari cost percentage-nya sendiri, rumusnya adalah actual rounded price dikurangi dengan total cost
itu akan menghasilkan cost percentage. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk cost marginnya sendiri, cost margin itu di 100% dikurangi dengan cost percentage-nya. Berapa persen? Yang ini 100% dikurangi dengan cost percentage-nya atau cost put-nya. Dia akan menghasilkan cost margin di 71%. Next, saya lanjutkan untuk margin number. Margin numbernya sendiri itu di 150.000 dikurangi dengan 44.107,66%. Itu akan menghasilkan margin numbernya. Enter. Nah, untuk suggestion average cost-nya biasanya di kisaran 26 sampai 30%. Ini gantung daripada permintaan masing-masing perusahaan. Saya lanjut ya. Untuk totalnya sendiri, saya juga total cost, saya memakai rumus SUM juga untuk mentotal semua keseluruhan daripada cost put per item. Ini juga sama, tinggal di SUM, dijumlahkan sama juga. Ini juga sama. Nah, untuk mencari cost percentage-nya sendiri, kita memakai average cost rata-rata yang dihasilkan. Ya, bisa dilihat ya, cost average percentage pakai rumus average dia. Average sama dengan, kemudian di blok ke bawah, lalu di enter, menghasilkan average cost atau cost rata-rata. Kemudian untuk cost marginnya, keseluruhan daripada menu yang kita buat, tinggal menggunakan rumus SUM, kemudian enter. Total percentage marginnya ini dia keseluruhannya dari beberapa jumlah menu yang akan kita ajukan ke baik itu GM ataupun owner. Kemudian di margin number sendiri juga menggunakan rumus SUM. Oke. Sebelum kita akan mengajukan sebuah menu ini, kita harus sudah punya yang namanya put cost. Kemudian put cost
kita copy paste di sini. Untuk penjelasannya, kita akan lanjutkan dengan beberapa penjelasan ini, seperti allowance-nya berapa, total cost-nya berapa, minimum selling price-nya berapa, actual rounded price-nya berapa. Itu yang akan kita jelaskan ke owner sendiri. Oke, saya kira untuk tutorial hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas menonton video ini.